Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuraida, peserta pembatik level 3 tahun 2024. Asal sekolah SMP Negeri 2 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kita lihat dulu ya topik kita hari ini, yakni tentang dinamika penduduk Afrika untuk anak-anak kelas 9. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis penyebab lajunya pertumbuhan penduduk di Afrika. Kebulan adalah nama kuno dari benua Afrika yang berarti Taman Eden atau Ibu Umat Manusia. Al-Kebulan adalah nama tertua untuk Afrika. Dalam bahasa Arab artinya adalah tanah orang kulit hitam. Benua Afrika memiliki luas mencapai 30,365 juta kilometer persegi yang membuatnya menjadi benua terluas kedua di dunia setelah Asia. Benua ini juga terkenal dengan satwa liarnya dari sabana di Afrika Timur. Ada gajah, singa, dan zebra. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ya beberapa negara di Afrika sangat padat penduduknya, sementara di negara lain yang juga terletak di benua Afrika jumlah penduduknya tidak sama jumlahnya atau hanya sedikit? Benua Afrika itu sangat luar biasa dan unik. Mari kita jelajahi dinamika penduduk Afrika melalui tayangan video berikut. Afrika mempunyai dinamika penduduk yang sangat besar. Salah satu faktornya itu adalah tingginya angka kelahiran. Tahukah kalian, ternyata di Afrika itu rata-rata wanita memiliki lebih dari 5 anak. Wah. Dibuktikan dengan pertambahan jumlah penduduknya. Pada tahun 2005, jumlah penduduk di Afrika sebesar 906 juta jiwa. Jumlahnya bertambah pesat di tahun 2022 dan September 2024 mencapai 1,5 miliar jiwa. Angka kematian penduduk Afrika pun juga besar, namun masih di bawah angka kelahiran, yaitu 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Selain disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi, faktor sosial budaya juga menjadi alasan Afrika mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Afrika, anak dianggap sebagai berkah dan penopang ekonomi keluarga, sehingga mereka memilih untuk memiliki banyak anak. Berikutnya adalah sulitnya mengakses pendidikan. Angka putus sekolah di Afrika sangat tinggi. Untuk anak sekolah dasar kurang dari 10%, sedangkan usia sekolah menengah mencapai lebih dari 50%. Menurut UNESCO, kawasan Afrika Sub-Sahara sekitar 38 juta anak tidak sekolah. Sebagian besar adalah anak perempuan. Orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki dan menyuruh anak perempuan untuk mengurus rumah. Kemiskinan di Afrika terjadi karena adanya pemikiran bahwa anak bisa sebagai tenaga kerja tambahan. Pertumbuhan penduduk yang cepat membawa perubahan yang kompleks terhadap Afrika. Yuk kita lihat dari berbagai sisi. Satu sisi, pertumbuhan penduduk menyumbang dalam kekuatan pembangunan seperti meningkatnya inovasi produktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Namun, di sisi lain juga menimbulkan kemiskinan berupa keterbatasan sumber daya yang menimbulkan efek ketidakstabilan ekonomi. Dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi paling lambat dibandingkan benua lain di dunia. Alasan utama pengangguran di Afrika adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan, terutama di kalangan pemuda. Masalah lainnya adalah tentang lingkungan berupa polusi dan deforestasi. Nah, setelah melihat tayangan tadi, kira-kira anak Miss tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan deforestasi dan polusi? Yuk kita lihat. Polusi artinya adalah pencemaran, bisa berupa pencemaran udara, suara, air, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kamu lihat pada tayangan ini adalah contoh lingkungan yang sudah tercemar. Deforestasi adalah penebangan atau pemindahan pohon.
Deforestasi mengancam spesies endemik dan mengurangi keragaman genetik, meletakkan fondasi bagi kepunahan massal. Kehilangan habitat hutan memaksa berbagai spesies untuk beradaptasi atau menghilang, membawa dampak ekologi yang luar biasa pada rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Bahkan pada tahun 2050 populasinya akan mencapai 2,4 miliar jiwa. Pada tahun 2100 separuh populasi dunia akan terjadi di Afrika. Demikian informasi mengenai dinamika penduduk Afrika. Salam sukses untuk seluruh anak-anak Indonesia. Sampai jumpa.